Moses, you've killed him. God be with you, Moses. Moses, I have heard the cry of my people Israel. I will send you to the Pharaoh, and you shall free my people from Egypt. We come with the word of God. He bids you, let his people go. The Lord will reign forever and ever! Forever and ever! Salam Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur hari ini kita masuk dalam minggu keempat bulan Maret, 24 Maret 2024, dan masih dalam seri Keluaran kita akan belajar hari ini kisah tentang Sang Pangeran Buronan. Keluaran 2 ayat 11-12 saya akan bacakan ketika firman Tuhan ini disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau menjadi penulis sejarah hidup kami. Penulis sejarah dunia ini, bahkan penulis sejarah keselamatan. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang hamba bagikan hari ini sungguh menjadi berkat untuk kami semua, membangkitkan harapan kami, menolong kami untuk melihat kehidupan kami dari sudut pandang Tuhan dan bukan dari sudut pandang kami manusia. Berkatilah kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menggambarkan tentang suami Bapak Ibu?
Gimana sih suaminya? Gimana sih istrinya? Gimana sih papanya, mamanya? Gimana sih anaknya? Biasanya orang ditanya seperti itu, orang suka menjawab, oh, suami saya itu orangnya sabar. Sabar sekali. Suami saya itu orangnya suka humor. Atau suami saya itu orangnya murah hati. Atau ada yang ditanya, bagaimana orang tuamu? Oh, mama saya galak. Mama saya orangnya sangat pelit. Mama saya orangnya baik. Mama saya orangnya sangat pengertian. Apa saja. Nah, tiap-tiap orang bisa mengidentifikasikan seseorang berdasarkan pengalaman hidup mereka masing-masing. Tapi kalau ada orang yang ditanya bagaimana tentang suamimu, anakmu, temanmu, atau siapa saja, terus dia bilang, sini, mari duduk di sini, saya akan ceritakan siapa dia. Maka biasanya itu adalah hal yang serius. Mungkin orang itu akan mengajak kita, mari duduk, saya akan menceritakan kamu tentang siapa teman saya. Pada waktu saya susah puluhan tahun lalu, ketika saya dipecat dari pekerjaan saya, teman saya ini benar-benar adalah teman sejati. Dia mencarikan saya pekerjaan baru, dia memberikan saya sejumlah uang, dia mengantar jemput anak saya ketika saya sakit, dia menolong saya dengan memberikan makanan ketika kami tidak punya makanan. Dia memberikan bantuan-bantuan yang tidak terhingga. Dan bantuan-bantuan itu adalah kisah hidup yang menunjukkan siapa teman saya, identitas teman saya ini. Tidak seorang pun mengetahui kisah ini, saya hanya menceritakannya kepada kamu. Bapak Ibu, hari ini kita melihat bagaimana orang lain bisa menilai orang lain atau pihak lain. Entah secara benar, entah secara salah. Tapi dalam Keluaran pasal 2 ayat 11-12 ini, kita akan melihat bagaimana Musa sebagai penulis kitab Keluaran menceritakan tentang siapa dirinya sendiri. Menceritakan tentang identitas dirinya sendiri. Musa ingin kita melihat dan tahu siapa dirinya dari tulisannya dalam kitab Keluaran. Musa ingin kita tahu bukan saja tentang siapa dirinya dari dirinya, tapi siapa dirinya dari sudut pandang Allah. Sehingga bagian ini saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, bagaimana Musa melihat dirinya sendiri sebagai bangsa Israel dan bukan pangeran Mesir. Nah, mari kita baca ayat yang ke-11, pasal 2 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Bapak Ibu lihat, inilah identitas Musa yang sesungguhnya. 40 tahun Musa bertumbuh di Mesir dan dia menjadi anak angkat putri Firaun. Bapak Ibu ingat khotbah Pak Riki minggu lalu. Dan 40 tahun ini bukanlah waktu yang pendek, ini waktu yang panjang ketika seorang mencapai masa dewasa. Dia hidup di istana, menikmati semua benefit istana. Dia bukan orang sembarang orang, Bapak Ibu, yang tinggal dalam istana Mesir. Istana Firaun, tidak. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 katakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataannya dan perbuatannya. Bapak Ibu lihat, Musa hidup di tengah-tengah istana Mesir, istana Firaun. Tapi dia bukan sembarang orang karena dia punya kuasa dalam perkataannya, kuasa dalam perbuatannya. Apa yang Musa katakan harus dilakukan, merupakan perintah, merupakan dekret. Apa yang Musa perbuat harus diikuti, harus dilakukan. Sehingga Musa ini adalah seorang pangeran Mesir yang punya kuasa dalam perkataan, dalam perbuatannya. Bapak Ibu, saya mengenal beberapa orang yang mungkin mengangkat anak mereka dari keluarga miskin. Di tengah-tengah hidup dan besar di tengah keluarga yang kaya raya, keluarga yang mampu. Ketika mereka besar, mereka mengidentifikasikan diri mereka seperti orang tua angkat mereka, menjadi orang kaya. Nah, tidak salah sama sekali tidak salah, tapi Musa tidaklah demikian. Musa dibesarkan di tengah-tengah keluarga kerajaan, menjadi pangeran Mesir yang diperhitungkan dan yang punya kuasa. Tapi Musa bisa berjalan sebagai orang Mesir. Dia bisa berbicara seperti orang Mesir.
Dia berpakaian, berpenampilan seperti orang Mesir. Dia bahkan ibu angkat dia adalah putri Firaun. Putri Firaun memperlakukan dia sebagai pangeran Mesir. Tapi dalam hati kecil Musa, Musa tidak merasa dia adalah orang Mesir. Dia merasa dirinya adalah budak Ibrani. Dia merasa dirinya adalah orang Ibrani yang notabene adalah kaum budak pada masa itu. Dia menulis orang Israel itu sebagai saudara-saudaranya dalam ayat 11 tadi. Dalam ayat 11 tadi Musa sendiri menulis, dia menyebutkan saudara-saudaranya orang Israel sebagai saudara-saudaranya. Sehingga ketika dia melihat mereka bekerja paksa, lalu seorang Mesir memukul orang Ibrani, Musa menjadi sangat sedih. Bapak Ibu, ini hal yang penting. Karena ketika Musa mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Israel, sebagai orang Ibrani, ini akan menentukan bagian kedua dan ketiga dalam peristiwa ini. Kenapa? Pada akhirnya dia membunuh orang Mesir. Sangat menentukan. Karena dia tidak melihat dirinya sebagai pangeran Mesir, tapi dia melihat dirinya sebagai orang Israel. Karena dia menempatkan dirinya sebagai salah satu dari orang Ibrani. Dan ini bukan pilihan yang gampang, Bapak Ibu. Musa tidak membuat pilihan ini secara gampang, saya percaya. Dia memilih untuk menjadi senasib dengan rakyat Israel yang ditindas. Bapak Ibu bisa bayangkan ada dua lingkungan yang terjadi pada waktu Musa dicatat dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13 ini. Bapak Ibu lihat ada dua lingkungan. Lingkungan pertama adalah lingkungan di mana dia besar, dia tumbuh. Yaitu lingkungan kerajaan di mana dia mendapatkan semua yang diinginkan. Dia hidup nyaman. Dia tidak perlu bekerja rodi. Dia hanya memberikan perintah maka semua datang. Dia punya makanan yang enak. Dia menginginkan apa saja semuanya ada. Tapi mengapa dia harus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Israel? Yang kalau dia sebagai orang Israel, dia akan hidup dalam lingkungan di mana dia harus bekerja rodi, bekerja paksa. Dia harus berada di panas terik di tengah matahari, bekerja dari pagi sampai malam, tanpa mendapatkan makanan yang cukup. Bukan itu saja Bapak Ibu, tapi Musa tidak hanya bekerja rodi, tapi harus membuat batu bata. Batu bata tidak hanya dibuat oleh dia sendiri, tapi harus mencari jeraminya sendiri. Sehingga ini bukan hal yang gampang. Dua lingkungan yang sangat berbeda, yang sangat jomplang satu dengan yang lain. Tapi lihatlah Musa. Musa bukan seorang yang aji mumpung, tidak. Musa memilih untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel. Dan hal ini menunjukkan dua hal. Menunjukkan dua kepribadian Musa. Yang pertama, Musa adalah seorang yang rendah hati. Tidak mungkin kalau Musa itu tidak rendah hati dan dia memilih untuk hidup sebagai budak seperti saudara-saudaranya. Tidak mungkin sama sekali Bapak Ibu. Sehingga Musa adalah seorang yang rendah hati. Tidak itu saja. Dia hidup dalam keberanian. Dia memilih pilihan yang berani. Penuh resiko dan tidak gampang. Dan ini menunjukkan iman Musa yang luar biasa kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat dua hal. Kerendahan hati dan iman dia. Nah, dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dituliskan sejumlah pahlawan iman. Dan salah satu pahlawan iman ini adalah Musa. Dituliskan demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bapak Ibu bisa lihat ini bentuk iman Musa. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini pun adalah bagian dari iman Musa. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu bisa bayangkan, Mesir pada masa itu adalah salah satu negara terkaya, termakmur di dunia. Dan Musa menjadi pangerannya. Tapi Musa menolak semua itu karena imannya kepada Tuhan. Karena dia memilih untuk tidak menikmati kesenangan sementara, kenikmatan sementara. Dia melihat penghinaan karena Kristus lebih daripada kekayaan yang dia bisa peroleh untuk menjadi
pangeran kerajaan Mesir. Bapak Ibu, dalam pidato Stefanus dalam Kisah Para Rasul, Stefanus memang menceritakan bagaimana memang Musa dengan sengaja membuat pilihan yang tidak gampang ini untuk menolak hak istimewanya di Mesir demi mengidentifikasikan dirinya sebagai bangsa Israel, demi apa yang dia anggap sebagai tujuan Tuhan dalam sejarah. Bapak Ibu, seperti saya katakan, ini pilihan yang monumental dan sangat mulia. Bapak Ibu, izinkan saya mengatakan hal ini. Coba Bapak Ibu simak baik-baik. Cara kita mengidentifikasi diri kita, siapa diri kita, siapa sebenarnya kita dalam dunia ini, jawaban Anda akan menentukan cara hidup Anda, akan menentukan cara Anda bersikap, akan menentukan cara Anda bicara, akan menentukan cara Anda mengambil keputusan. Bapak Ibu, belajar dari sikap Musa dalam mengidentifikasikan dirinya dalam dunia ini menjadi satu inspirasi bagi kita. Sebagai orang Kristen, siapa diri kita? Dengan apa kita mengidentifikasikan diri kita? Apakah kita menganggap diri kita anak-anak dunia ini, warga kerajaan dunia ini, ataukah warga kerajaan Allah, anak-anak Allah? Hal ini akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berpikir. Nah, jangan sampai kita jadi seperti bunglon. Bapak Ibu tahu yang namanya efek bunglon, atau yang disebut dengan perilaku bunglon, kepribadian bunglon. Kepribadian bunglon adalah mengacu pada peniruan postur, mulai dari postur, tingkah laku, ekspresi seseorang yang secara pasif sengaja berubah tanpa disadari dengan pasangan interaksinya, sehingga perilakunya ini berubah sesuai dengan perilaku orang lain di lingkungan sosialnya saat itu. Nah, orang yang berkepribadian bunglon adalah orang yang sering mengubah keyakinan atau perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau untuk sukses. Seseorang dapat berubah dengan cepat atau sering, terutama dalam hal penampilan, cara berbicara, cara bersikap, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu ingat, inilah yang digambarkan seperti efek bunglon atau kepribadian bunglon. Nah, jangan sampai kita mengidentifikasikan diri kita seperti bunglon, Bapak Ibu. Saya orang dunia, saya juga orang surga. Tidak bisa, kita harus memilih salah satunya. Karena ketika kita memilih saya warga negara kerajaan surga, saya anak Allah, sikap kita akan berubah ketika kita menganggap saya bagian dari dunia ini, saya anak-anak dunia ini. Saya banyak bertemu dengan orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi bersikap duniawi. Bergaul dengan orang-orang dunia dan menjadi sama dengan mereka. Bergaul dengan orang dunia tidak salah sama sekali, Bapak Ibu. Selama kita ada dalam dunia ini, kita akan bergaul dengan orang-orang dari dunia ini. Yang jahat, yang bengis, yang kejam, yang tidak takut Tuhan, tidak bermoral, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, jangan pernah menjadi seperti bunglon. Hiduplah sebagai anak-anak Allah dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu tidak dapat menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kamu harus memilih salah satu, menjadi panaskah atau menjadi dinginkah. Tidak dapat menjadi suam-suam kuku karena kamu akan dimuntahkan. Bapak Ibu, sekali lagi, apa identitas Anda dalam dunia ini? Karena jawaban Anda, cara Anda mengidentifikasikan diri Anda akan menentukan cara kita bersikap, cara kita hidup takut akan Tuhan atau tidak, cara kita berbicara, berperilaku di depan orang, cara kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Apakah kita mengambil keputusan-keputusan penting secara duniawi tanpa minta hikmat Tuhan? Ataukah tidak kita berlutut berdoa meminta hikmat Tuhan? Semua ditentukan dengan identifikasi diri kita. Yang kedua yang kita belajar dari Musa. Musa adalah pembela orang lemah. Dalam ayat 12, 13, dan seterusnya menunjukkan siapa Musa dalam hal membela orang lemah. Ayat 12 dikatakan, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu?
Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bapak Ibu ingat, Musa mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel. Sehingga perasaan senasib muncul ketika dia keluar dan dia melihat orang Mesir memukul orang Israel, orang Ibrani. Nah, ketika Musa keluar itu umurnya sudah 40 tahun, jadi dia sudah cukup dewasa untuk menilai segala sesuatu. Dia melihat saudaranya bukan saja hanya kerja rodi, kerja paksa, tapi juga dipukul. Dan ini membuat Musa menjadi sedih, perasaan senasibnya muncul. Dia tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai pangeran Mesir yang berada di pihak orang Mesir, tidak. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Ibrani. Karena itu ketika dia melihat saudaranya diperlakukan dengan kejam, tidak adil, tidak manusiawi, rasa keadilan itu muncul dalam dirinya. Lahirlah rasa keadilan itu. Muncul dalam ayat 11 ini kalau kita baca kata pukul dipakai di sini, memukul, dipakai satu kata yang dalam bahasa Ibrani tulisannya naka. Naka ini adalah satu kata artinya menyerang. Nah, dalam ayat yang sama ini, kata yang sama ini dipakai dalam Keluaran 5 ayat 15-16. Saya baca sebentar. Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan. Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukul. Ini dipakai kata naka. Padahal rakyat Tuankulah yang bersalah. Kata naka ini menggambarkan bahwa orang Mesir itu memukul orang Israel, bukan membunuh. Nah, dalam ayat 12 yang kita baca tadi, Musa pun kata ini dipakai kata yang sama, kata naka. Musa pada awalnya hanya menyerang orang Mesir itu, tapi serangan Musa menyebabkan kematian orang Mesir itu. Sehingga terjadilah seolah-olah Musa membunuh orang Mesir itu. Musa sama sekali tidak bermaksud untuk membunuh orang Mesir itu. Dia hanya ingin membela orang Ibrani, saudaranya yang ditindas, yang dipukul, yang diserang. Tapi rupanya serangan Musa menyebabkan kematian bagi orang Mesir itu. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, apakah yang dilakukan Musa terhadap orang Mesir itu salah? Apakah itu sesuatu yang salah? Apakah itu sesuatu yang berdosa? Apakah itu sesuatu yang benar, Bapak Ibu? Coba kita tempatkan diri kita dalam posisi Musa. Saya adalah orang Ibrani. Saya keluar melihat sesama orang Ibrani saya tidak saja disiksa dengan kerja rodi yang berat, yang mereka harus buat batu bata, jeraminya harus dicari sendiri di tengah terik matahari. Lalu habis itu dipukul lagi. Bapak Ibu bayangkan ketika melihat itu, salahkah Musa ketika dia membela saudaranya? Seandainya Bapak Ibu berada dalam sepatunya Musa, apa yang Bapak Ibu buat? Saya yakin jika kita adalah orang benar, jika kita adalah orang yang jujur, yang baik, maka kita akan melakukan hal yang sama dengan yang Musa lakukan. Yaitu apa? Membela mereka yang tidak bersalah. Saya tidak katakan melakukan keadilan terhadap orang yang berbuat dosa, berbuat salah. Tidak. Musa sedang melakukan membela orang yang tidak bersalah dan yang lemah. Orang Ibrani ini dalam posisi lemah dibandingkan dengan orang Mesir. Karena mereka adalah budak, orang Mesir adalah penguasanya. Sehingga ketika Musa membela orang Ibrani ini, Musa melakukannya dalam bentuk keadilan untuk membela orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak punya kuasa apa-apa, dan yang tidak bersalah. Nah, hal yang sama terjadi pada Daud, Bapak Ibu ingat, ketika Goliat dan orang Filistin menghina orang Israel. Tidak saja menghina, mereka menghina orang Israel, bahkan menghina Allah Israel. Daud menjadi marah. Dan kemarahannya itu membuat dia melakukan hal yang baik, yaitu apa? Keadilan muncul. Saya maju berperang. Saya tidak takut. Saya bisa mengalahkan binatang-binatang buas. Saya tidak takut kepada Goliat. Bapak Ibu, keadilan seperti itu. Ketika kita melihat orang lain yang tidak bersalah, yang lemah, diperlakukan tidak adil, sehingga muncullah perasaan itu. Nah, Musa melakukan pembelaan ini dalam pasal ini saja ada 3 kali. Bapak Ibu lihat. Yang pertama, Musa membela ketika orang Israel tadi dipukul oleh orang Mesir. Yang kedua, Musa membela ketika 2 orang Ibrani saling berantem. Dia membela yang benar dan memarahi yang salah. Yang ketiga, dalam ayat 17,
ketika gembala-gembala datang dan mengusir anak-anak perempuan Imam Jethro, maka Musa membela mereka dengan mengusir gembala-gembala itu dan mengambil air minum dari dalam sumur untuk anak-anak perempuan itu. Bapak Ibu lihat, Musa ini orang yang memang senang melakukan keadilan, senang membela orang yang lemah. Nah, apakah tindakan Musa ini melambangkan kedewasaan dia? Ya, kita ingat bahwa ketika Musa berjalan-jalan umurnya sudah 40 tahun. Musa mungkin berpikir bahwa ketika dia membela itu orang Israel ini akan berada di pihak dia. Musa dalam hatinya berpikir bahwa saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pangeran di tengah-tengah kerajaan Mesir untuk menolong kamu. Tapi ternyata tidak. Orang Israel ini malah melaporkan dan ini membawa bahaya untuk Musa di cerita berikutnya. Tapi Musa adalah seorang pembela orang yang tidak berdaya. Musa tidak takut untuk melakukan kekerasan demi menegakkan keadilan. Musa menjadi pembela bagi mereka yang lemah dan dia punya hati yang penuh dengan keadilan. Dia memperjuangkan hak mereka yang tidak bersalah dan yang tidak dapat memperjuangkan atau membela diri mereka sendiri. Saya ingat satu peristiwa dalam hidup saya, banyak kali ya, tapi saya ingat satu kali saya pergi belanja di toko di grocery, saya buru-buru. Waktu saya mau antri ada dua orang tua orang Asia. Sudah sangat tua, mereka bungkuk, sudah keriput sekali, mungkin usianya sekitar 80-an tahun. Mereka antri, tiba-tiba datang seorang anak muda perempuan, orang Asia juga. Langsung dia cut dua opa-oma ini. Dia katakan, saya butuh cepat, saya cuma beli barang satu. Bapak Ibu, rasa keadilan muncul dari dalam diri saya. Saya langsung bilang kasir, kamu tidak boleh layani orang ini. Orang tua ini dua sudah lebih dahulu di antrian di depan. Kasir itu tidak berani, dia bilang, saya bilang nggak bisa. Kalau kamu buat gitu, saya lapor kamu ke manajer kamu. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita melihat orang yang lemah, yang tidak berdaya, diperlakukan seperti itu, muncullah keadilan. Kalau kita orang benar, hidup benar, maka itu normal akan muncul keadilan dalam diri kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi bagian ini merupakan bagian yang penting. Apa yang kita belajar dari Musa? Keadilan, membela orang yang benar, orang yang lemah, yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Apa yang Bapak Ibu buat kalau teman di kantor Bapak Ibu menfitnah orang lain, supaya orang lain itu dipecat, dikeluarkan, atau mengalami kesusahan dalam pekerjaan. Sementara orang ini adalah orang benar, melakukan kebenaran. Tapi difitnah oleh orang lain yang berbuat jahat, orang lain yang melakukan tindakan tuduhan palsu dan sebagainya. Apa yang Bapak Ibu buat? Diam saja? Atau biar itu bukan urusan saya. Saya tidak mau terlibat dalam urusan itu. Saya mau cuci tangan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu buat kalau Bapak Ibu melihat anak kecil atau orang cacat atau orang tua, mereka kaum yang lemah yang tidak mampu diperlakukan tidak adil di jalan, di bus, di mana saja, di kantor, di tempat-tempat umum, di publik. Apa yang Bapak Ibu buat? Diam saja ketika melihat orang lain diperlakukan secara tidak adil, atau Bapak Ibu bangkit untuk melakukan keadilan? Semua akan ditentukan oleh siapa diri kita, mengidentifikasi diri kita sendiri. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah nonton film Sound of Freedom, bagaimana film ini mengungkapkan Jim Caviezel dalam bagian ini sebagai seseorang yang bekerja untuk FBI, tapi kemudian dia melihat begitu banyak anak yang mengalami kesusahan oleh karena orang tua yang susah, oleh karena anak mereka diculik, diambil, diperkosa, dijadikan budak seks dan sebagainya. Dia maju, dia meninggalkan pekerjaan dia demi membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, berdasarkan pengalaman dia dalam pekerjaan dia. Saya nggak tahu juga Bapak Ibu lihat interview kemarin Tim Tebow tanggal 6 Maret lalu di depan para senat. Dia punya foundation yang namanya Tim Tebow Foundation, khusus untuk menyelamatkan anak-anak dari seluruh dunia, secara khusus dari Amerika, mereka yang ditangkap, laki-laki, perempuan, untuk dijadikan budak seks. Tim dia namanya Voice for the Voiceless. Dia katakan ada 316, dia selalu penganut Yohanes 3 ayat 16, 316 anak. Dia bilang, tidak hanya 316, tapi dia dari hasil survei dia dan tim dia menemukan
paling tidak tiap tahun ada 50.000 anak hilang untuk ditangkap, diculik, dijadikan budak seks di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan, Tim Tebow melakukan hal yang benar. Dia punya uang, dia punya nama, dia punya kuasa, dia melakukan itu untuk membela hak anak-anak yang lemah, yang tidak berdaya, keluarga-keluarga yang tidak punya uang untuk mencari di mana anak mereka hilang. Bapak Ibu, bagaimana dan Bapak Ibu? Saya nggak tahu situasi apa Bapak Ibu sedang ditaruh Tuhan, entahlah di kantor, di gereja, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di mana saja, di sekolah. Bapak Ibu ditempatkan di posisi di mana Bapak Ibu harus bangkit untuk menjadi pembela keadilan bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tidak mampu untuk membela diri mereka sendiri. Bangkit, jadilah pembela bagi orang yang lemah. Karena itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Yang terakhir, apa yang Musa tuliskan tentang dirinya sendiri. Dalam bagian yang ketiga ini kita melihat bahwa Musa melarikan diri. Saya sebut sebagai sang pangeran buronan. Ayat 14-20. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut. Sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus melihat Keluaran 2 ini sebagai bagian yang ditulis oleh Musa sendiri. Ketika Musa menuliskan bagian ini, dia tahu bahwa kisah dia memukul orang Mesir sampai mati, kisah Firaun berencana berikhtiar untuk membunuh dia, kisah pelariannya ke tanah Midian, semuanya ini merupakan bagian dari rencana Allah dan bukan merupakan hal yang kebetulan. Ini merupakan masa pembentukan diri dan persiapan dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan. Dan ini tugas yang berat, Bapak Ibu. Ketika peristiwa ini terjadi, sekali lagi umur Musa sudah cukup dewasa, 40 tahun usianya. Hidup Musa dapat dibagi dengan mudah dalam 3 periode. Periode pertama 40 tahun, dia tinggal menjadi pangeran dalam istana Mesir. 40 tahun kedua dia hidup di Midian, menjadi gembala domba. Dan 40 tahun kemudian dia memimpin bangsa Israel di padang gurun, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi sekarang yang kita lihat dalam bagian ketiga ini adalah transisi. Transisi dari periode pertama ke periode kedua. Transisi dari kehidupan sebagai seorang pangeran Mesir yang terkenal, yang punya kuasa, masuk menjadi seorang penggembala domba, pangeran buronan yang lari karena takut dibunuh oleh Raja Mesir, oleh Firaun. Bapak Ibu, Midian adalah sebuah tempat di seberang Laut Merah. Untuk menuju ke sana dari Mesir, Anda harus melintasi semenanjung Sinai. Midian berada di bagian selatan modern dan Yordania di Arab Saudi saat ini. Ini mungkin bukan tempat yang paling makmur pada masa itu, Bapak Ibu, tapi tempat ini adalah tempat yang paling cocok untuk beternak domba. Nah, di Midian, tempat Musa melarikan diri inilah terjadilah titik balik hidup dia. Titik balik hidup Musa ini sangat signifikan. Karena apa? Musa memilih meninggalkan Israel bangsanya dan meninggalkan semua kemewahan istana Mesir. Bapak Ibu bisa lihat ini titik balik. Ketika Musa meninggalkan Mesir, dia pergi for good. Dia tidak berencana untuk, nanti sementara saja aku nanti balik lagi kalau Firaun itu sudah mati. Aku kembali ke istana. Tidak, Bapak Ibu. Dia meninggalkan Mesir for good untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah merindukan Mesir. Tidak pernah dalam sepanjang Pentateuk kalau Bapak Ibu baca, tidak pernah ada keinginan Musa untuk kembali ke Mesir, khususnya kembali ke istana Mesir. Menikmati kesenangan menjadi seorang pangeran Mesir. Sama sekali tidak. Orang Israel melakukannya. Ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun dan mereka menghadapi kesulitan, mereka katakan, kami ingin pulang kembali ke Mesir. Nggak apa-apa kami jadi budak kembali, yang penting kami bisa makan bawang merah, kami bisa makan bawang putih, kami bisa makan daun bawang.
Bapak Ibu bayangkan, Musa memiliki semua kesenangan itu, hak istimewa seorang pangeran. Tapi Musa memilih untuk pergi untuk selama-lamanya, pergi for good. Bangsa Israel adalah bangsa yang diperbudak, mereka budak. Tapi mereka masih merindukan kembali ke tempat perbudakan mereka. Dan ini yang membedakan mereka sama sekali. Musa pergi untuk permanen, untuk selama-lamanya. Musa pergi meninggalkan Mesir ke tempat di mana Tuhan membentuk dia dalam periode kedua ini. Semua ini merupakan persiapan untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Bayangkan Bapak Ibu, dalam periode pertama Musa diberikan pelajaran penting, semua pendidikan penting di Mesir yang tidak dapat dimiliki oleh orang dari manapun didapatkan oleh Musa. Dia belajar bahasa, mungkin lebih dari satu bahasa. Dia belajar budaya, dia belajar etiket, dia belajar cara berorganisasi, cara untuk menjadi seorang pemimpin, berbagai keterampilan perang. Dia belajar penguasaan diri, dia belajar banyak hal lain yang tidak mungkin dia dapatkan kalau dia menjadi seperti bangsa Israel yang pada umumnya, yang harus menjadi budak kerja rodi tiap hari. Bapak Ibu, tapi dalam periode kedua di Midian, Tuhan membawa Musa kepada satu lingkungan yang benar-benar berbeda. Kalau tadi dia punya kuasa dalam perkataan dan perbuatannya, sekarang dia hidup jauh dari luxury sama sekali Bapak Ibu. Dia tinggal di tengah panas terik. Dia tidak dianggap, kalau tadi dia dianggap, dia punya kuasa. Sekarang dia tidak dianggap oleh siapapun. Hidup jauh dari mata siapapun Bapak Ibu. Dia tinggal di padang gurun mengembalakan kambing domba. Tapi selama 40 tahun inilah Musa mendapat hal yang sangat penting. Mendapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting karena bangsa Israel digambarkan seperti domba. Sama seperti kita. Mulai dari keras kepalanya, mulai dari melawannya, mulai belajar untuk mengasihi mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk, belajar untuk mengemong mereka, belajar untuk memberikan kebutuhan mereka secara fisik, secara jasmani, secara mental, secara spiritual. Musa belajarkan dari pelajaran dia selama 40 tahun di tanah Midian ketika dia menjadi penggembala domba. Hal yang sama Bapak Ibu lihat ketika Tuhan memimpin Daud untuk menjadi Raja Israel. Sebelum menjadi Raja Israel yang besar, Tuhan memimpin dia menjadi penggembala domba. Karena selama mengembalakan domba itu, pelajaran-pelajaran penting itu diberikan Tuhan. Dipersiapkan untuk melepaskan umatnya dari perbudakan. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian yang terakhir ini? Dunia ini dipandu oleh dua perspektif yang sangat berbeda Bapak Ibu. Kaum sekular percaya bahwa hidup manusia ini hanyalah serangkaian peristiwa yang acak. Tanpa makna, tanpa tujuan yang lebih dalam. Kamu hidup, mati ya mati. Sebaliknya, orang Kristen percaya bahwa kita semua adalah produk pencipta. Pencipta yang bijaksana yang mempunyai tujuan hidup untuk hidup kita. Sehingga tidak ada hal yang terjadi kebetulan dalam hidup kita. Saya belajar dari yang namanya sidik jari. Fingerprint. Dari fingerprint kita, Bapak Ibu bayangkan dari 8 billion manusia yang ada dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki fingerprint yang sama. Tidak seorang pun, bahkan kembar sekalipun, tidak punya fingerprint yang sama. Dermatoglyphis memakai ilmu fingerprint ini untuk mengidentifikasi para kriminal. Bisa diidentifikasi dari situ. Tapi penelitian terbaru memakai sidik jari ini untuk mencari asal-usul etnis kita dan memprediksi nasib medis kita. Mereka mampu melihat perbedaan antara fingerprint sidik jari orang African American dengan Eropan American. Mereka bisa membedakan bangsa-bangsa berdasarkan fingerprint mereka. Bukan itu saja, tapi berdasarkan fingerprint orang bisa ditentukan, oh kamu nanti bakal dapat Alzheimer, oh kamu bakal dapat cancer dan sebagainya. Dari hasil penelitian mereka, penyakit Alzheimer ini biasanya orang yang punya penyakit ini dalam fingerprint mereka memiliki lebih banyak lengkungan ulnaris dan lebih sedikit tonjolan dan lengkungannya. Nah, studi lain menemukan kalau orang wanita yang memiliki kanker payudara biasanya lebih cenderung memiliki pola 6 atau lebih lingkaran atau gulungan spiral di jari dibandingkan dengan wanita tanpa penyakit tersebut. Bapak Ibu, sama dengan sidik jari yang benar-benar unik.
yang benar-benar detil, benar-benar kecil, benar-benar halus Bapak Ibu, terbukti menjadi bagian dari rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Semua detil kehidupan kita, secara besar, secara kecil, secara halus, secara kasar, semua dirancang Tuhan, ditentukan Tuhan, diatur Tuhan untuk menuju satu goal yang Tuhan punya untuk masing-masing kita. Kita sendiri yang akan bisa melihat, oh kemana Tuhan pemimpin saya? Untuk apa saya dilahirkan? Untuk apa saya diciptakan Tuhan? Dengan tujuan apa? Pasti semua tiap orang punya tujuan hidup tertentu yang Tuhan berikan untuk kita. Sehingga Musa menemukan hidup dia bahwa 40 tahun dia dipersiapkan di tanah Mesir. 40 tahun di Midian. Dan kemudian dua periode ini dipakai Tuhan untuk kemudian membawa dia bisa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu, sepanjang Alkitab dan bahkan saat ini Tuhan sering kali bekerja dengan cara yang misterius. Kita belum tentu memahami mengapa Tuhan bertindak dengan cara tertentu. Mengapa dia memilih orang-orang tertentu untuk pelayanan tertentu. Namun ketika kita membaca tentang Musa dalam pelajaran hari ini, kita memahami bahwa Musa adalah orang yang paling tepat, paling efektif, paling cocok yang membuat Tuhan memilih dia. Hal ini tidak mengejutkan sama sekali. Musa adalah sosok yang paling dibutuhkan Tuhan sebagai hambanya untuk membebaskan Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu sama dengan kita, percayalah ada fase-fase di hidup kita di mana Tuhan membentuk pribadi kita. Entah fase ketika kita berada di istana Mesir, atau ketika kita berada di padang gurun di Midian menjadi pengembala domba. Saya nggak tahu fase mana yang sedang Bapak Ibu alami, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita fase demi fase untuk mempersiapkan kita untuk satu tugas yang lebih besar lagi. Bapak Ibu bisa cermati sendiri, bisa menanyakan kepada Tuhan, bisa berdoa minta Tuhan, saya sedang berada di fase mana? Kemana Engkau mau memimpin saya? Karena sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah menentukan sang pangeran buronan ini mengalami dua fase ini untuk tujuannya yang mulia. Bagaimana dan Bapak Ibu? Hanya Bapak Ibu yang bisa mengerti rencana Tuhan bagi hidup Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mendapatkan banyak pelajaran penting dari firman Tuhan ini. Dari bagian ini tolonglah kami untuk terus mengidentifikasikan diri kami sebagai anak-anak Allah. Hidup berbeda dari dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tolong kami juga Tuhan untuk menjadi pembela bagi mereka yang lemah. Tolong kami untuk melihat hidup kami bukan sebagai hal yang kebetulan. Tiap peristiwa dalam hidup kami terjadi dengan tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kami dari fase ke fase untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan berikan kepada kami menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tolonglah kami untuk mengertinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Berbicaralah kepada kami semua sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Sesuai dengan fase yang sedang kami jalani saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa supaya Bapak Ibu, kita semua sama-sama, saya pun diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung minggu depan dan merayakan Paskah. Kita sama-sama berdoa supaya melewati Paskah, Jumat Agung dan Paskah tahun ini, kita kembali mengenang kebaikan Tuhan, perbuatan kasih Tuhan yang besar menyelamatkan kita. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita, dan mari kita mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.